tema talk show kita di hari ini apa, Lid? Self-discovery journey. Perjalanan menemukan jati diri. Dengan tepuk tangan teman-teman. Perjalanan menemukan jati diri. Yang kita tahu, Kak Ampi sekarang adalah seorang pengusaha roti yang bisa dikatakan sukses. Informasi yang kami dapat, Kak Ampi awalnya adalah seorang karyawan di sebuah toko kue yang cukup terkenal. Mungkin kami bisa bercerita sedikit bagi teman-teman bagaimana kami bisa bekerja di situ dan kapan mulai bekerja di situ. Di toko, ya toko kue. Oke teman-teman, gini, dalam hidup kalau ada orang yang sabar di sini suka kerja, yang suka kerja. Oke, sebenarnya bagi cuma beberapa saja. Tapi bagi orang yang kerja cuma ada 2 poin. Yang pertama, mungkin ada lebih, tapi 2 poin yang besar yang kita temui. Yang pertama, cari uang. Yang kedua, cari pengalaman. Ada hal-hal yang lain banyak, tapi 2 poin yang paling besar dalam kita temukan dalam sepanjang kita punya hidup, 2 yang paling besar. Yang paling pertama itu cari uang, dan yang kedua cari muka. Bukan, cari pengalaman. Mau kerja dimanapun, mau kerja apapun, mau besar, mau kecil, mau jadi bos, mau jadi karyawan, yang orang pasti tetap cari uang pertama, dan yang kedua dia tetap cari pengalaman. Jadi beta kerja di toko pemuda itu, beta kerja di toko pemuda yang di turun-turun RRI itu, RRI turun ke bawah, Setiabudi, Jalan Setiabudi. Itu waktu beta lulus SMA sekitar 2 tahun lebih, beta sengnya pasti lah, tapi ada sekitar 2 tahun lebih baru beta masuk ke toko pemuda. Awalnya lulus beta kerja dulu di rumah saja, bantu-bantu orang tua. Beta seng begini teman-teman, beta punya prinsip, orang tua suka kasih besar beta, beta su sekolah. Jadi kalau beta sudah lulus, beta mesti kerja. Biar kata itu mau kerja apa saja, yang penting apa yang beta bisa bikin, beta pun tangan pegang apa bisa kerja itu, kemampuan bisa di situ, beta kerjakan. Jadi ada sekitar 2 tahun lebih beta kerja di rumah. Beta ini dulu sebelum kerja di pemuda tanam cili, tanam tomat, tanam sayur, apa saja yang beta bisa bikin. Pi cari kelapa di hutan, pikul bawa pulang jual ke pasar, itu teman-teman. Beta kerja di pemuda, ada kakak kerja di situ, dan beta minta tolong kasih masuk di sana. Jadi kakak kasih masuk, terus masuk kerja di pemuda. Beta di situ bisa masak isi roti macam bapau, pun isi itu. Kalau di toko sana ada rasa ayam, rasa sapi, akan pun daging-daging itu beta yang masak dulu di situ. Roti goreng, risoles, goreng ayam. Jadi potong-potong ayam itu, goreng ayam ini fried chicken Kentucky tuh. Tapi pemuda punya dulu ada namanya Patimura fried chicken, Patimura ayam goreng itu, ayam goreng Patimura. Nah pemuda punya, jadi beta bisa potong ayam, ketemu kasih bersih, isi kulkas, pakai bumbu-bumbu, habis itu goreng. Kalau di sana kalau ada pasar, waktu beta kerja dulu pasar banyak, sampai ada 1000 porsi lebih, beta ya sendiri yang goreng sendiri. Dan juga beta belajar, ini beta mesti kasih tahu nih karena nanti boleh ada hubungannya dengan kenapa katong ada usaha roti. Jadi beta kerja tadi bisa bikin ini pengalaman. Iya, ini cara dalam pengalaman. Jadi kayak tadi beta sudah bilang masak isi roti, bikin ayam. Beta juga belajar di bikin roti. Memang beta kan satu-satu punya tugas ada. Jadi ada orang yang duduk di mesin bikin adonan. Hanya kalau mengikuti ada gini, dari beta keluar dari toko pemuda itu ke usaha roti yang sekarang itu ada jarak waktu yang cukup panjang.
Jadi ini bagaimana? Beta mau Langsung aja. jawab langsung. yang waktu Iya. panjang ini. Langsung ke yang membuka usaha roti. Motivasi Motivasi karena Siap. sebenarnya Oh berarti ada sepak terjang dulu selama selama itu. waktu. Oh ya sudah, kalau gitu kita masuk ke yang berikut. Kami menerima informasi. Kami menerima informasi dari sumber-sumber terpercaya bahwa setelah Kakak Ampi bisa dikatakan resign dari situ, dari pemuda, Kakak Ampi itu sempat bekerja di salah satu ini lembaga mungkin bisa salah, lembaga penerjemahan Alkitab, betul? Kakak bisa berceritakan sedikit bagi teman-teman? Ya, jadi range waktu yang cukup lama, mungkin ada sekitar 7 atau 8 lebih. Mungkin sekitar 10 atau 11 tahun dari kerja di toko pemuda. Beta seng melalang buahnya ke apa gitu seng. Tadi beta punya prinsip yang beta sudah bilang kamu kan mau kerja apapun, mau orang bilang itu pekerjaan jelek atau pekerjaan apapun beta kerja. Jadi beta keluar dari toko pemuda, beta kembali lagi kerja yang dulu sebelum beta kerja di toko pemuda itu, toko kue itu. Tanam sayur lagi, tanam cili lagi, tanam tomat lagi, pikul kelapa di hutan lagi. itu selama berapa tahun? Iya, jadi selama sekitar ada 1 tahun, terus beta kerja juga jadi beta di sebuah kerja di beberapa bos teman-teman. Beta pun bos-bos itu beta sudah lihat bos ini pun karakter begini, bos ini pun karakter begini, dia nih maunya begini, mesti begini, dan semua itu beta pelajari. Ada beta kerja sebelum di Badan Penerjemah Alkitab, Ya. toko Vanesia yang turun-turun Karpan kalau mau arah dari sana, kalau dari arah dari Paso mau naik ke Karpan itu ada toko Vanesia, toko barang pecah belah. Kerja di situ ada beberapa bulan, cuma karena beta fisik bukan mampu, tapi gini. Jadi teman-teman, itu penerjemah Alkitab menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Jadi Wycliffe kerja di berbagai belahan dunia ini, di berbagai bahasa. Di Maluku saja ada bahasa-bahasa. Dalam peta Indonesia ada sekitar 700 lebih bahasa, dan di Maluku sendiri sudah ada beberapa bahasa, dan di KI ada, Fordata sudah ada dong punya Alkitab, itu sudah diluncurkan. Melayu Ambon juga sudah ada, dan beta masuk di tim penerjemah Alkitab bahasa Melayu Ambon, bahasa yang beta ada bicara sekarang teman-teman. Oh jadi buku-buku yang mungkin katong sempat baca di toko-toko buku itu berasal dari hasil terjemahan dari Iya, Kakak Ampi. betul Ya. Aldo. Kita tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Ya, itu mungkin kita tambah sedikit. Ya. Mungkin ini saya masuk tapi beta agak promosi sedikit lah, karena memang beta punya ada orang istilah tangan kotor di sana. Ya. Jadi teman-teman juga bisa download di aplikasi. Pilih saja Alkitab bahasa Melayu Ambon dan pilih ada di sana. Kalau di sini ada orang Arun bisa pilih bahasa Arun, tapi di Melayu Ambon khususnya bisa pilih Alkitab Melayu Ambon. Nanti download saja, ada versi yang bacanya. Kita kira sekarang juga sudah ada versi yang audionya sudah ada. Itu mau masuk cerita lagi karena Iya, bagaimana kata Andi? jadi beta juga akan cerita sedikit teman-teman bagaimana beta masuk ke situ. Nah, ini istimewanya youth ini. Ada hubungannya dengan youth ini. Kan beta masuk gabung dengan youth di sini, teman-teman. Jadi dulu ada ketemu punya kakak satu senior, sekarang dia sudah masa pemuda lagi. Dia nama kakak Stevi. Jadi kakak Stevi ini dia yang kerja Kamuka di Badan Penerjemah Alkitab itu. Baru dari situ kakak Stevi satu waktu panggil beta, Ampi, bantu ketong dulu. Apa tuh kakak? Saya ini pikir pokoknya bantu ketong saja. Saya bikin apa-apa, cuma kesana bukan cari dong kesalahan atau apa sih. Hasil terjemahan itu para orang mengerti akan atau mesti uji akan dengan orang awam. Nah kakak Step ini minta bantu beta para cek dong punya hasil terjemahan itu yang bahasa Melayu Ambon itu. Para cek kata akan hasil sebagus sebelum. Jadi singkat cerita teman-teman, beta gabung dengan tim Melayu Ambon. Di sana itu dong kerja yang bule-bule. Jadi Wycliffe itu
misionarisnya dari banyak teman-teman. Ada dari India, jadi beta punya teman-teman itu suka kenal orang India, orang Brasil, orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris. Itu semua ada dari beberapa negara. Itu beta pernah kenal orang-orang dari berbagai bangsa itu dan bahasa. Ya, awalnya memang beta bantu-bantu, lalu dong lihat beta punya kemampuan, bukan lagi jadi orang awam. Kalau orang awam istilahnya mungkin kayak bukan saya tahu Alkitab, tapi ya namanya juga awam. Jadi kayak saya lalu tahu begitu. Kalau saya tahu, katong cek dia punya arti. Kalau orang yang saya tahu dia jawab pas, berarti oh ini asli terjemahannya bagus. Nah tapi menurut beta punya bos orang Amerika, menurut Antua beta punya kemampuan saya bisa. Ini bukan beta kasih sombong diri, ini beta bicara berdasarkan fakta yang beta dengar sendiri dari dong. Antua bilang beta punya kemampuan saya bisa sama dengan orang awam teman-teman. Beta sedikit di atas orang awam. Dan saya tahu Antua lihat beta apa dan bagaimana, tapi Antua tertarik dengan beta sendiri dan Antua tahu Ampi mau join sama-sama dengan katong kasih, mau gabung sama-sama dengan katong kasih. Nah, hal yang pertama yang beta pikir itu, saya langsung kayak kayaknya boleh beta mau kerjain saya teman-teman. Malah beta minder, kayak beta rasa kayaknya beta sing bisa, beta sing mampu. Yang pertama kan katong orang Indonesia umumnya tuh lebih khususnya kalau katong orang kampung nih, katong pikir kalau orang-orang bule itu kan dong pintar toh, jadi macam jak lain. Lebih beta pikiran tuh beta susah kerja dong susah par. Kan beta lihat masuk itu beta lihat semua pakai laptop. Dalam beta pemikiran pasti semuanya kuliah minimal S2. Tapi memang waktu teman-teman dulu semua kuliah semua ada yang S1, ada yang sampai S2, ada yang sampai doktor. Jadi ya beta pikir kayaknya saya bisa. Beta berdoa untuk bilang pulang berdoa bagaimana kalau mau masuk bilang saja. Singkat cerita teman-teman, beta gabung dengan tim Malayu Ambon. Dong ambil beta, kasih berangkat beta ke Jakarta, belajar apa itu bahasa dan budaya selama 3 bulan. 3 bulan di Jakarta belajar dasar, 2 bulan di Kalimantan Barat untuk praktek, kembali lagi 1 bulan di Jakarta kan kalau kuliah ada skripsi kan teman-teman. Anak katong balik untuk bikin laporan, tapi bukan skripsi. Katong balik bikin laporan dari apa yang katong sudah dapat selama yang pelatihan itu. Beta kembali lagi ke tim dan kerja sama-sama dengan tim selama 8 tahun pekerjaan di Badan Penerjemahan Alkitab. Iya. Selama 8 tahun itu berarti sudah selesai menerjemahkan bagian Alkitab itu. Oh iya betul, itu mesti Atau gimana? Betul ya. Itu teman-teman cinta. Jadi 8 tahun itu ada kitab-kitab akan. Nah, ada 66 kitab toh dari Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Yang katong sudah terjemahkan itu beberapa kitab dari Perjanjian Lama, contoh macam kitab Yunus, Esther, Daniel, beberapa pasal dari Kejadian dan yang lain. Teman-teman nanti kalau download itu bisa dapatkan. Dan seluruh Perjanjian Baru itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Ambon. Ada 27 kitab ya. Jadi semua Perjanjian Baru itu sudah di launching, sudah selesai. Jadi itu pekerjaan sudah selesai. Apakah dengan selesainya menerjemahkan itu, maka itu yang menyebabkan kami tidak lagi bergabung di situ atau gimana? Nah ini memang ada tadi ya panjang sebenarnya. Beta stop dari situ karena begini, pekerjaan kan sudah launching Alkitab Perjanjian Baru so habis. Ada masa katong istirahat dulu, istirahat dari itu, terus gini teman-teman, beta bukan kepala keluarga, tapi bisa dikatakan beta tulang punggung. Jadi tulang punggung keluarga. Jadi semua beta punya kekuatan, pikiran, daya upaya, semua beta kerahkan untuk keluarga. Beta fokus ke beta punya keluarga, ke beta punya orang tua dan saudara-saudara. Jadi beta kerja
di rumah setelah launching itu istirahat. Teman-teman, selama masa corona itu beta tanam sayur lagi. Tanam sayur, kangkung, sawi, bayam. Katong jual sampai satu hari bisa 100 ikan. Setiap hari beta pun ada perempuan jual di motor, katong ronda itu satu latu halat itu bis air low, eri semua katong jual. Jadi dari situ lalu karena katong sudah masuk di usaha nih. Ya. Lalu katong ayam Dari selesainya di kerja di situ, akhirnya mengambil keputusan untuk berusaha itu menjual sayur. Kemudian sampai akhirnya Kak Ampi memutuskan untuk membangun usaha roti, begitu ya? Oke, nanti kita cerita sedikit. Ya, boleh. Jadi gini, Para teman-teman. kan katong berjalan waktu, beta tetap kerja itu tanam sayur. Satu waktu dulu di Paralayan itu akan buka sama sebenarnya Paralayan. Nah itu bisa lihat kalau ramai sekali. Dulu waktu akan mulai buka itu kalau beta hitung setiap hari itu motor pasti ada ratus kasih 1.000 kapan. Naik ke atas ke jalur Paralayan itu. Oto saya tahu berapa ratus kah, saya tahu berapa banyak. Nah jalur itu karena lalu lalangnya oto dan motor banyak, cuaca panas, beta berpikir bagaimana kalau kita buka satu usaha di pinggir jalan. Itu mau bikin pertama es pisang hijau, SS, pokoknya es pisang hijau, es apa saja yang katong bisa bikin, katong mau jual di pinggir jalan itu. Nah katong kan teman-teman kan kalau di Shopee di beta rumah kan katong tinggal kan paling belakang tuh dari lokasi spandal situ tuh. Nah katong ada minta izin ada orang Cina keturunan Tionghoa satu di pinggir jalan, beta minta izin di Antua. Beta bisa buka kayak orang lapak spanggal kayak apa tanpa spanggal begitu par buka supaya katong bisa jual es di situ. Kak saya Antua bilang saya bisa. Karena kalau saya buka di sini nanti semua orang anak-anak datang duduk di sini, katong nanti saya bisa istirahat baik-baik. Gara-gara nanti duduk sampai jam 2, jam 3 kah duduk main kartu kan minum mabuk di situ lah sampai pagi akan pengulas dong saya bisa tidur. Lalu Anto kasih ide begini. Saya pulang, saya bikin sebenarnya kita teman-teman beta punya awal bikin es pisang hijau dengan roti ini. Itu bukan untuk beta, itu para beta pun ada perempuan yang paling bongso. Jadi apa yang beta bikin ini tujuannya untuk beta pun ada perempuan. Beta minta tanah tanpa itu, para beta bikin beta idenya ada di beta. Karena beta pikir kan beta kerja itu masih kerja di BPA tuh. Nah jadi beta nanti ajar dia bikin, nanti dia yang lanjut saja. Padahal saya akan sering cerita sama gitu. Jadi kadang-kadang ketemu rencana bikin ini, tapi akan bisa berjalan lain teman-teman. Jadi akhirnya Antua bilang, saya pulang saja, bilang dia bikin roti saja. Nanti taruh saja di sini di beta, nanti beta jual. Saya potong-potong lah ya. Saya potong itu maksudnya gini, kalau katong bikin roti, misal 1.000, sekarang itu di toko minta potong 200. Katong yang punya itu jual yang 800, nanti dong jual 1.000. Nah Antua bilang, jam atau saya potong-potong lah, taruh saja nanti Antua jual. Nah, akhirnya singkat cerita katong bikin, katong taruh. Awalnya mulai dengan 1 kilo dulu, katong beli terigu 1 kilo, 2 kilo, gula 1 kilo, mentega sekilo. Jadi semua tuh lain kilo-kilo kamu kalau teman-teman. Habis itu akan lanjut laku 50, 100, 200. Katong pikir, kayaknya Antum bilang gini kata, ada beta pun saudara satu di Latu Halat boleh. Kalau dong mau beta bisa bilang Antua nanti dong bisa taruh di situ lah, sebuah toko. Jadi akan sebenarnya 100 sampai bisa 200. Habis itu beta berpikir kalau begitu katong ada toko lapang akan nama toko lapang di sana. Beta bilang beta pun adik bagaimana kalau katong bikin, coba beta bicara dengan tua dong, katong taruh di situ, 3 toko. Lalu akan berkembang sampai sekarang ini. Iya. Oke, jadi melewati banyak hal sampai akhirnya Kak Ampi mengambil keputusan untuk membuka usaha roti ini karena ada berbagai macam hal yang terjadi, mulai dari selesainya di Badan Penerjemahan Alkitab, ya, dan itu langsung dan artinya itu tuntutan ekonomi sebenarnya betul. Tuntutan ekonomi yang membuat Kakak Ampi sebagai seorang yang tadi dikatakan bahwa Kakak Ampi ini bukan kepala keluarga, tapi
dia adalah bisa dikatakan tulang punggung keluarga. Artinya beban itu yang ada pada Kakak Ampi, sehingga Kakak Ampi bertekad untuk ya dia harus buat sesuatu untuk keluarganya. Betul kasih teman-teman. Artinya Kakak hari ini belajar bahwa menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Haleluya. Oke, berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Terlepas dari cerita Kakak Ampi mengenai sepak terjangnya di dalam pekerjaan sampai kepada usahanya yang saat ini sudah mulai berkembang pesat, ada satu cerita juga bahwa sebenarnya yang kami dapat dari sumber-sumber terpercaya, kalau Kakak Ampi sekeluarga ini dulu itu tidak tinggal di Eri. Teman-teman tahu Eri kan? Mungkin yang gagal-gagal saya tahu itu kasih tahu saya. Kakak Ampi sekeluarga ini dulunya itu tidak tinggal di Eri. Tapi ada peristiwa besar yang mengguncang keluarga mereka. Kita pakai kata itu supaya mendramatisir percakapannya. Mengguncang keluarga Muai, khususnya keluarga Kakak Ampi, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari Alang ke Eri. Mungkin ini terdengar guyonan atau apa, tapi sebenarnya kalau teman-teman dengar dengan baik, ini merupakan suatu cerita yang sangat luar biasa. Mungkin kami bisa cerita kepada teman-teman semua. Iya, betul Kakak Aldo. Bagi teman-teman yang cuma dengar saja, mungkin teman-teman pikir itu hal yang biasa. Tapi apa yang kita akan cerita ini, itu satu hal yang sangat luar biasa dalam kita punya hidup. Itu berdampaknya sangat besar, teman-teman. Dampak itu kau nanti ingat akan sampai kau beta mati, sampai kau semua mati. Itu sesuatu yang paling besar dalam kau punya hidup. Sejarah yang selama kau hidup ini, mungkin selama kau punya keturunan, itu satu sejarah yang besar juga. Jadi begini, kau ini katanya kita perkenalkan, kita kan orang asli Alang, kecil sampai besar tinggal di Alang sana. Jadi ini orang Alang Tule ini. Di hutan apa semua, katong besar dari dusun, mencari semua itu hasil-hasil dari dusun, utang-utang sana tuh, katong hidup dari itu. Katong kenal negeri itu dengan cukup baik. Satu waktu, kita cerita dulu. Orang ini kan Ya, boleh boleh, masuk Kak. besar. Jadi Mungkin bisa singkat karena waktunya juga tidak banyak. Boleh. Beta pun bapak itu orang bilangnya bagaimana bilang akan tukang sumur-sumur lah. Mau sakit apa nih? Pokoknya kayak pilih dokter lah. Orang kan kalau pilih dokter itu lah, kau sana bapak, yang ada penyakit api sana. Pilih orang kan orang, tapi bilang orang pintar. Ketemu orang apa nih kan ada punya cabang-cabang ilmu itu kan cukup banyak tuh. Ada yang ambil fakultas Wangi, ada yang ambil fakultas Doti, ada yang ambil fakultas, akan banyak toh. Nah, antu ini kan bisa dibilang ambil jalur ilmu putih, karena ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Jadi orang Ambon ini bukan sesuatu yang jahat. Kalau orang-orang yang macam sumur ini kan tujuannya kan kasih baik orang. Jadi menurut nanti kalau teman-teman melayani orang-orang kayak begitu, cari tahu ini ilmu hitam atau ilmu putih. Jadi kalau misalkan dapat ilmu putih, jika ya orang kepala sakit sebelah datang sumur dan pinang dan halia kah dan bawang putih kah apa, itu menurut orang itu ilmu yang baik. Jadi jangan intimidasi dong, kata itu dari setan. Walaupun itu bukan dari kuasa Roh Kudus, tapi melayani orang ini mesti hati-hati. Sebab apa yang dong pikir dalam pikiran itu betul dan itu dari Tuhan. Jadi harus hati-hati teman-teman melayani orang macam begini. Nah, antum kita bapak ini orang itu. Jadi antua melayani dalam tanda kutip melayani pekerjaan ini bertahun-tahun, dari dulu sampai dari beta kecil sampai beta SMA. Lalu antu sampai orang-orang dari kota pulang ke Alang, bahkan antu sendiri berangkat sampai Jakarta gara-gara pekerjaan ini.
Lalu singkat cerita orang yang anto berkasih berangkat anto ke Jakarta tuh don tikang anto dari belakang lain yang anto pun pekerjaan sumur-sumur ini. Jadi ada yang suka sumur-sumur di sini. Akhirnya katong karena dong yang anto panggil anto tadi dong bilang sing antua balik bikin antua. Tadinya kan kalau Swanky bikin cari antua nih. Sampai di sana kan antua berubah kan katong bilang istilah berubah dong toh. Dong antua berubah dong baik. Padahal satu waktu beta umur 18 tahun SMA kelas 3 mau ujian itu dong semua hampir sing semua. Ada beberapa tapi banyak yang antu su berapa dong yang super ada yang 10 tahun lah, ada yang 5 tahun lah. Tapi dong semua cuma gara-gara 1-2 orang bikin panas kumpul lah banyak orang itu su masa. Akhirnya dong macam mau bilang demo ketong begitu. Jadi ketong nih sebenarnya orang-orang beta pun mama, beta pun saudara itu orang-orang yang mereka mati sudah. Barang waktu itu tuh dong cari ketong. Yang pertama dong cari ketong bapak itu mau bunuh. Jadi beta pun mama ada jaga, beta pun tante di rumah sakit juga dong cari lagi. Pokoknya 2 aja. Saya bunuh, pukul sampai saya tahu bagaimana. Termasuk beta juga. Jadi ketong punya hasil-hasil yang ada dalam utang, hasil-hasil apapun. Waktu itu beta pun mama rencana beta kuliah. Tapi yang jadi gara-gara semua hasil apapun teman-teman mau uang, mau barang, mau pakaian sampai akhirnya katong keluar dari selapis badan. Termasuk beta sendiri nih keluar yang pun pakaian sepanggal lah. Cuma lari dia. Itu pun beta pun saudara pun pakaian. Nah dari situ tuh hal yang paling besar yang guncang katong pun hidup semua teman-teman. Beta sendiri cerita beta pun pribadi akhirnya dari semua itu beta rasa ini beta orang yang pun arti lah. Yang ada harga lah. Gara-gara semua orang pikir katong nih Sumera di orang mata toh nama Sumera susah bagus sudah. Katong juga yang bisa pulang ke alam naik waktu itu. Sekarang sudah bisa. Dengan waktu itu kan juga beta masih kecil toh. Bukan beta mau pukul saya, tapi katong mau bela diri juga kan saya bisa. Akhirnya beta paling sengsara, katong semua paling sengsara, katong menderita teman-teman. Katong lari, katong pun saudara yang lain. Pokoknya saya ada tabungan, katong punya, katong punya harta semua habis, emas apa semua. Katong memang sama bukan orang kaya, tapi kan setidak-tidaknya kan mama bapak pun pesan simpanan kan ada. Yang ada satu lagi teman-teman, katong lari di selapis badan. Lalu singkat cerita katong tinggal di Eri. Nah katong tinggal di Eri nih, baru katong mulai semua dari nol teman-teman. Katong beta memang dari kecil beta suka kerja keras, jadi bukan hal biasa lagi kalau beta kerja gitu. Tapi di Eri katong malah lebih dari nol, katong kerja keras lagi. Beta sendiri rasa biar kata beta supindah lah, tapi teman-teman sungguh beta bilang, beta rasa beta yang ada harga, yang ada punya nilai lagi. Jadi waktu itu beta rasa yang ada masa depan lah, pada beta gitu. Pokoknya kayak sudahlah, beta hidup ini kayaknya begini saya sampai mati kapan. Tapi begini teman-teman, kayaknya kita lanjut saya kapan. Beta bilang per Tuhan begini. Satu waktu beta itu jaga. Waktu itu beta kasih tahu. Selama katong pun masalah ada tuh, biar kata nyawa taruhannya ya teman-teman. Tapi kalau katong pun masalah ada, bersyukur saja. Titik nol itu tergantung katong sendiri. Mau putus asa kah, mau percaya Tuhan, mau taruh hidup per Tuhan kah, mau putus asa lah berhenti. Tapi saya beta yang putus asa. Beta bilang per Tuhan. Satu waktu beta ada menyimpang. Beta tuh berdoa per Tuhan. Saya cuma di kamar saja. Beta ada cuci piring kah, kikis ikan kah, ada bapikol barang kah. Beta berdoa per Tuhan. Satu waktu beta menyimpang buka pintu ini. Nah, beta bilang per Tuhan gini, Tuhan, beta ini kan macam per beta ini ada arti lagi. Orang suka anggap katong enteng, anggap katong remeh, itu ada harga lagi di mata masyarakat. Tapi beta serahkan beta pun hidup pada Tuhan. Jadi beta bicara kayak begini teman-teman. Beta cuma ulang beta pun kata-kata saja ini. Ambil beta pun hidup ini. Biar kata manusia saya anggap beta lain, tapi beta percaya di Tuhan pun mata beta berharga, beta bisa. Amen. Jadi roba beta pun hidup juga. Yang susah berharga nih, beta pun mama pun doa per beta dulu begini. Beta nih, ini beta mau pun sembahyang. Tuhan beta nih sing bisa kasih sekolah beta pun anak tinggi-tinggi. Tapi setidaknya kalau dong sekolah habis, dong bisa
melayani di masyarakat, bisa berguna di masyarakat, entah itu jadi apa, pokoknya jadi orang lah di masyarakat gitu per melayani. Tapi beta mama maksud itu melayani macam jadi dulu kan katong di kan gereja GPM toh, majelis kah, guru sekolah minggu kah, apa saja yang penting melayani. Dan lebih khusus beta mama sembahyang par beta. Jadi menurut beta kan pernah dengar tuh cerita begitu. Jadi menurut untuk beta mama pun doa itu, beta juga berdoa lagi per Tuhan di hari yang sama, hari waktu itu tuh beta bilang, Tuhan pakai beta punya hidup ini supaya dari situ Tuhan punya nama dapat puji jua. Nah di situ teman-teman beta rasa di dalam beta punya hati itu pekerjaan Roh Kudus ada macam satu suara, satu gerakan bilang begini, jangan kasih tinggal Ambon, jangan kasih tinggal Ambon. Karena abis itu teman-teman, abis beta berdoa, tawaran datang banyak. Mulai ada tawaran buat beta datang pi ke Bali, jaga rumah di sana, selama jaga rumah bisa kuliah lagi. Pi ke Papua, pi ke Medan, pi ke mana-mana. Semua itu beta tolak. Mengapa? Karena beta ikut yang macam suara dalam beta punya hati teman-teman, jangan kasih tinggal Ambon. Mungkin beta punya satu pikiran waktu itu Tuhan mau kasih siap satu yang beta punya doa itu. Tuhan bilang jangan kasih tinggal Ambon, lalu jangan kemana-mana. Jadi beta tetap tinggal di Ambon, kerja tanah sini, apa-apa yang beta cerita tadi teman-teman. Tapi merasakan bahwa oh ini nih yang Tuhan mau orang kita sampai kami bisa tolak banyak hal hanya untuk pilihan yang menurut kata hati yang beta percaya itu adalah suara Roh Kudus. Artinya Kakak Ampi mungkin adalah itu menjadi suatu momen di mana Kakak Ampi menemukan panggilan Tuhan dalam Kakak Ampi pun hidup. Iya, dan malam hari ini, Lid, Yes. katong dua ada tamu satu lagi. Ya. Misteri guest. Ya, misteri guest. Siapakah dia? Mungkin ini Kakak Ampi menciri namanya? Tadi kan kami dari single loh. Oh, ada singa. Bersama-sama kita akan memanggil misteri guest kita Malam hari ini. di malam hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari silakan duduk, Ibu. Berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Mungkin Lydia boleh. Selamat malam. Di malam hari ini Kita sudah kedatangan ibu dari kakak, mama dari seperti yang tadi kakak Ampi ada bilang kulit, Anto bilang bahwa Anto ada nih sekarang juga berkat doa dari ibu, seorang mama. Sebelum kalian tanya mama ibu, kalian tanya dulu ke kakak Ampi, apa arti seorang ibu dalam kakak Ampi pun hidup? Peran ibu dalam hidup kakak. Mungkin kakak Ampi itu apa arti seorang mama bagi kakak Ampi? Itu satu pertanyaan yang berat. Mungkin beta bisa bilang satu kalimat. Pertama, Tuhan yang berharga dalam beta punya hidup. Yang kedua, beta punya keluarga. Mama beta pun mama ini orang yang paling berjasa dalam beta pun keluarga. Tadi beta bilang beta pun bapak, maaf teman-teman, beta sing coba kasih jatuh beta pun bapak sing. Beta cerita semua ini biar teman-teman belajar. Nanti ya lusa teman-teman bisa ingat beta pun cerita. Teman-teman jangan ambil apapun sisi negatif, cari positifnya, belajar saja. Beta pun mama ini orang yang paling berjasa dalam beta pun keluarga. Katong dari kecil beta pun mama kerja keras, pikir mencari, sing pernah pikir
lala kerja saya pernah pikir apa yang penting anto bisa kasih sekolah anto punya anak, anto bisa kasih cukup semua yang katong perlu, anto tinggal sendiri di utang teman-teman. Biar kata beta bapak sing terlalu pusing gitu kayak kata anto sendiri. Tapi beta mama ambil langkah, yang penting anto punya anak besar, yang penting anto punya anak sekolah, yang penting anto lihat katong berhasil, itu anto punya tujuan hidup. Jadi beta mama nih mama yang hebat, mama yang luar biasa. Teman-teman juga nanti itu teman-teman punya hidup, silakan definisikan teman-teman punya mama dan bapak sendiri menurut versi teman-teman sendiri. Ya, untuk mama ini. Terima Mama yang kasih. luar biasa. Bagi kakak Ampi, kakak Ampi mengenai mama yang hebat. Berikan tepuk tangan dulu. Dan kita beralih ke mama ibu. Kira-kira bagaimana sosok kakak Ampi sehari-hari di pandangan tante? Ya. Kalau mama ibu mau lihat kakak Ampi nih di dalam rumah, bukan mama ibu mau puji kakak Ampi atau mama ibu mau angkat kakak Ampi punya nama, tapi kakak Ampi ini paling baik dengan keputusan keluarga. Kakak Ampi ini bertanggung jawab berketemu keluarga semua. Dan sekarang juga ya mama ibu dan kakak Ampi punya bapak dia tua, saya bisa percaya hidup lain. Jadi sekarang untuk bergantung kakak Ampi saja, bergantung punya hidup. Itu saja. Terima kasih mama ibu. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Dari penjelasan dari kakak Ampi dan ibunda dari kakak Ampi, mama dari kakak Ampi, itu berarti keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan kita, dalam mencari jati diri kita. Beta bukan orang yang suci, beta bukan orang yang kudus, beta orang yang bobrok, beta orang yang ya saya jahat sama pipu kalau orang itu saya. Tapi sekotong semua punya masa lalu ada, dan itu saya masing-masing orang ada yang buruk sekali, ada yang buruk, yang ringan saya, tapi beta juga punya masa lalu yang buruk juga. Youth ini mengasuh beta, dan beta punya komunitas ini yang asa beta sampai beta jadi pribadi yang pola pikirnya bisa diubahkan, cara pandangnya bisa diluruskan, yang dasar pikirnya bisa dibentuk di youth ini. Youth ini dengan ibadah raya itu paling besar, dia punya pengaruh dalam kita punya hidup. Tapi kita ikut komunitas di youth ini. Dulu kita punya kakak-kakak yang senior, kakak Meral dengan kakak dia tuh punya laki. Ajar ketong itu menyembah Tuhan itu. Jadi ketong tempat ini dulu ketong youth cuma hitung yang cari teman-teman, sembahnya macam teman-teman. Tapi ketong punya didikan itu dari ketong punya kakak Meral itu bikin di youth ini rubah beta punya cara pikir itu banyak sekali, banyak yang beta kasih tinggal, banyak yang beta ikut. Kakak Michael dong, kakak Kor, kakak Aldo sendiri di muka ini, ketong lain asal lain, ketong lain manusia menajamkan manusia yang lain. Jadi di youth ini beta dididik, diajar dengan firman Tuhan, dan dari ketong menyembah Tuhan itu teman-teman, jika ketong punya pola pikir, ketong punya tujuan hidup, itu semua yang tadinya kan ketong tadi kalau saya masalah itu saya jadi beta catat tadi pertama-tama kalau hal-hal itu saya jadi dalam beta punya hidup, makanya beta saya jadi kayak sekarang. Beta mungkin saya melayani di gereja ini karena beta punya cita-cita itu beta jadi guru. Tapi karena hal-hal yang tadi itu akan bikin sampai akhirnya beta ada di Eri, lalu gereja di sini, lalu di youth bentuk
khotbah-khotbah dari ibadah raya, khotbah-khotbah dari youth camp, dengan katong punya acara-acara, semua itu dong ajar katong berdoa bagaimana, ajar katong menyembah Tuhan itu bagaimana, didikan semua yang itu masuk dalam kita punya hati. Karena waktu itu orang kalau hancur hati dan kalau terima Tuhan, itulah waktu yang pas untuk benih ditabur. Dan memang penaburan itu pas di waktu itu. Jadi Tuhan tangkap kita betul sampai rubah kita kayak pribadi yang jam satu waktu. Itu juga lewat youth, teman-teman. Ya. Ya, terima kasih Kak Ampi. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Mungkin di saat ini momen dimana kita mempertemukan Kakak Ampi dan Kak Ampi punya mama, kita bisa minta Kakak Ampi dan Mama Ibu berdiri di tempat. Di titik ini Kakak Ampi telah menginjakan kaki di titik ini. Artinya sudah bisa dikatakan sukses dalam hidup. Satu hal yang Kakak Ampi mau sampaikan buat mama tercinta apa? Sebenarnya kalau bilang Mungkin kalau mau follow juga boleh setelah menyampaikan boleh mau follow juga. Gini teman-teman, sebenarnya kalau bilang sukses sih belum, karena katong masih dalam proses. Siap. Usaha ini pun teman-teman baru nol, baru mulai. Baru katong kan mulai dari nol toh. Ini belum apa-apa. Katong saja punya, beta sendiri punya apa ya, visi juga, target roti dalam tahun ini mesti 5.000 buah roti setiap hari. Tapi itu belum tercapai. Yang sekarang nih kalau 4.000 sudah bisa. Beta rencana hari Senin besok ini mau bikin roti 4.000. Jadi kalau bilang sukses kan 5.000 saja belum. Jadi masih jauh ke atas. Tapi satu hal yang beta mau bilang, beta mau mama, sebenarnya kalau bilang polo begini, itu bukan hal yang baru teman-teman. Beta biasa bermain beta mama di rumah kayak teman. Beta hampir setiap hari juga beta polo beta mau mama, cium beta mau mama. Barang beta paling sayang beta mau mama teman-teman. Juga sebaliknya beta mau mama paling sayang beta. Cuma beta mau bilang saat ini mama dan kebanyakan lain su kasih basar beta. Suka kasih lahir beta, kadang-kadang beta ini orang yang keras kepala. Beta pemau saja. Beta pemau akan mesti jadi. Kadang-kadang beta cuma mau dilayani saja, tapi mau melayani juga. Kadang-kadang ikut beta pemau, kadang-kadang ikut beta pemau. Beta cuma bilang dah kebanyakan mama, suka kasih pasar beta. Susah yang beta dengan mama pun hati antero su kerja keras dengan usaha dan segala macam hal biar beta bisa hidup dan kebanyakan lain yang beta sembahyang biar Tuhan sayang mama pun kepenuhan hari tua semua terpenuhi. Dengan tepuk tangan teman-teman yang paling hadiah bagi Kakak Ampi.